Barang siapa yang tidak pakai masker akan dikenakan sanksi 200.000. Ya, silakan. Silakan. Ya. Demikian tadi informasi penegakan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 di berbagai kota. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi siap menelusuri dugaan APBN milik 5 kementerian dan lembaga yang masuk ke rekening pribadi. KPK akan menyelidiki temuan tersebut jika ada laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan siap berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan untuk menelusuri temuan rekening pribadi yang mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara di 5 kementerian dan lembaga. KPK juga siap menyelidiki temuan ini jika BPK melapor kepada KPK. Dari laporan-laporan tersebut, Deputi Penindakan melakukan koordinasi dengan para pihak, terutamanya BPK, terkait dengan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah. Apakah itu pemerintah pusat, apakah itu kementerian lembaga, itu sejauh ada laporan hasil pemeriksaan BPK, itu kita tindak lanjuti. Dan kinilah pentingnya kerjasama, sinergi antar aparat penegak hukum, kementerian lembaga, supaya betul-betul setiap rupiah uang negara itu bisa kita pertanggungjawabkan. Sebelumnya BPK menemukan 5 kementerian dan lembaga yang menggunakan rekening pribadi atas pengelolaan APBN. Jumlah dana yang dikelola sebesar 71,78 miliar rupiah. Kelima kementerian dan lembaga ini diantaranya Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Pengawas Pemilu, dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Rizaldi menyebut hal ini tak perlu dipermasalahkan. Terlebih laporan keuangan Kementerian Pertahanan yang mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK. Ini bagus untuk perbaikan ke depan, tetapi karena memang sudah predikatnya WTP, ini tidak ada salah atau kerugian negara yang material sehingga ini perlu dipermasalahkan. Kita hanya akan melihat apakah di tahun anggaran 2020 yang nanti hasil audit BPK-nya ada di tahun 2021, hal ini sudah bisa minimal dikurangi atau sama sekali sudah ditutup sehingga tidak ada lagi rekening pribadi yang digunakan untuk urusan kantor. Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga agar menggunakan APBN secara transparan, ringkas, dan bertanggung jawab. Apalagi pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran 695,2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terpilih sebagai Menteri terbaik versi survei Carta Politika.
Prabowo dipilih 12,8 responden karena memiliki popularitas yang tinggi. Survei Carta Politika menunjukkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Hasil ini diperoleh dari 12,8% responden pada 6 hingga 12 Juli 2020. Nama Prabowo terpilih sebagai menteri terbaik karena dinilai memiliki tingkat popularitas yang cukup tinggi, terutama setelah maju di pemilihan presiden membuat sosoknya lebih dikenal. Sementara itu, Menteri Kabinet Indonesia Maju dengan kinerja terbaik setelah Prabowo disusul Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir. Adapun Menteri terpopuler versi Carta Politika diraih Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Tim Liputan iNews melaporkan. PT Pindad mulai produksi kendaraan taktis atau rantis Maung untuk memenuhi pesanan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Maung akan menjadi kendaraan operasional para komandan batalion dan komandan kompi. PT Pindad mulai produksi kendaraan taktis atau rantis Maung 4X4 untuk memenuhi pesanan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Maung akan menjadi alat transportasi sehari-hari bagi tentara di daerah konflik. Sedianya Maung akan menjadi kendaraan operasional para komandan batalion dan komandan kompi. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjajal kendaraan taktis yang diberi nama Maung ini. Maung menjadi salah satu hasil dari program penelitian dan pengembangan untuk peningkatan alutsista. Secara spesifikasi, Maung ditunjukkan untuk pertempuran jarak dekat. Maung dibekali mesin turbo diesel 4 silinder tenaga 2400 cc, transmisi 6 percepatan hingga jarak tempuh 800 km. Maung dilengkapi sistem navigasi lampu blackout, bracket senjata kaliber 7,62 mm, konsol senapan serbu, full body anti peluru dan alat derek hingga beban 4,5 ton. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, saya Kutsia Firdausi. Dan saya Aprilia Putri, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Pemirsa, jangan lupa jaga kesehatan, gunakan masker, dan sering cuci tangan. Selamat malam dan sampai jumpa. Mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari.